Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di forum siang kali ini. Baik, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Syafitra Lukman sebagai moderator. Presentator pertama yaitu Desi Ranasari, presentator kedua Mutia Kusuma, presentator ketiga Fariza Handayani Nanggolan, presentator keempat Sayani Muryata Miling, dan presentator kelima yaitu Triania Apelia. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Prinsip Efektivitas dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan. Mari kita perhatikan dengan baik penjelasan yang akan disampaikan oleh presentator pertama yaitu Desi Ratnasari. Kepada Desi Ratnasari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya Desi Ratnasari akan menjelaskan tentang prinsip efektivitas dalam pengembangan kurikulum. Next. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan rancangan atau konsep besar suatu pendidikan yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di sini kita juga harus mengetahui apa itu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses yang menentukan bagaimana kurikulum akan dilaksanakan. Pengembangan suatu kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang berlaku. Salah satu prinsip dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip efektif. Next. Nah, kita harus tahu apa itu efektivitas. Efektivitas merupakan suatu istilah yang berasal dari kata efektif. Secara bahasa, efektif dapat diartikan berhasil, manjur, tepat. Sedangkan effectiveness merupakan keefektifan, kemanjuran, dan ketepatan. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan hasil guna, yaitu efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target, kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Suatu hasil dikatakan mencapai efektivitas jika hasil tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan yang berlaku. Nah, indikator atau ukuran efektivitas adalah kesesuaian antara rencana dengan hasil yang dicapai, atau antara ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan pelaksanaannya. Dengan kata lain, bahwa efektif adalah kesamaan antara rencana dan hasil yang dicapai. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kita lanjutkan kepada presentator yang kedua yaitu Mutia Kusuma. Kepada Mutia Kusuma dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan melanjutkan materi dari presentator yang pertama, yaitu mengenai prinsip efektivitas dalam pengembangan kurikulum. Tadi kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari efektivitas. Jadi prinsip efektivitas merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Nah, yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran akan dicapai atau dapat diimplementasikan. Next, Bang. Nah, dalam prinsip efektivitas ini terdapat ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu efektivitas mengajar guru, dan yang kedua yaitu efektivitas belajar siswa. Dalam efektivitas mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka hal tersebut dapat menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan adanya pelatihan untuk guru, workshop, dan lain-lainnya yang katanya akan menambah ilmu dari guru tersebut. Yang kedua yaitu efektivitas belajar siswa. Untuk efektivitas belajar siswa perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi pembelajaran, sehingga dibutuhkan kreativitas dalam metode pembelajaran.
Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari presentator ketiga, yaitu Fariza Handayani Nainggolan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai faktor penunjang efektivitas dalam pembelajaran, di mana dari hasil diskusi kami ada 6 faktor penunjang efektivitas dalam pembelajaran ini. Sebelum membahas faktor-faktor yang menjadi penunjang, di sini saya menjelaskan sedikit efektivitas pembelajaran ini merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dicapai dari suatu metode pembelajaran tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirancang terlebih dahulu, di mana pembelajaran yang efektif itu menurut Slameto pada tahun 2010 itu yang pertama perlunya bimbingan secara efektif, yang kedua itu memperhatikan kondisi dan strategi pembelajaran yang baik, dan yang ketiga itu ada menerapkan metode belajar yang tepat. Baik, faktor penunjang efektivitas dalam pembelajaran yang pertama itu ada perencanaan. Faktor perencanaan implementasi kurikulum ini harus dirancang dan dipersiapkan agar berhasil dengan baik. Di mana yang namanya perancangan pasti sudah disusun secara baik agar tidak ada terjadi kesalahan di dalam proses pembuatannya. Menurut Omar Hamali, ada beberapa batasan pokok dalam perancangan implementasi kurikulum ini. Yang pertama itu pengembangan program per tahun, per semester, per bulan, ataupun bisa lebih efektif per harinya. Yang kedua itu pelaksanaan pembelajarannya yang akan bisa menyebabkan perubahan secara lebih baik. Yang ketiga itu adanya evaluasi di akhir, gunanya untuk melihat kelemahan-kelemahan dalam proses pengimplementasian kurikulum tersebut. Yang kedua ada substansi isi kurikulum, itu di mana faktor isi kurikulum ini merupakan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kurikulum itu sendiri, di mana isi kurikulum yang harus ada di dalam pengimplementasian itu yang pertama ada tujuan dari penyusunannya, yang kedua itu menentukan waktu yang akan digunakan, yang ketiga itu pemilihan judul yang tepat, yang keempat itu mempelajari kurikulum yang sebelumnya sebagai perbandingan, yang kelima itu ada membalikkan ataupun mengkaji balik lagi kurikulum yang akan kita pelajari ataupun kita implementasikan, dan menyiapkan rencana penilaian. Baik, yang ketiga ada faktor pendidik, di mana seperti yang kita ketahui guru ini merupakan secara tidak langsung akan bersentuhan dengan murid sebagai seorang center yang akan melaksanakan proses pembelajarannya. Sebagai seorang pendidik tidak jauh bakalan lebih terasa berat karena guru di sini dituntut untuk lebih inovatif, di mana faktor pendidik ini harusnya memperhatikan hal-hal yang membuat siswa tersebut nyaman menerima pembelajaran. Contohnya membuat kelas itu nyaman dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu peduli terhadap peserta didik, apakah peserta didik tersebut sudah bosan atau tidak. Yang ketiga itu membuat proses pembelajaran itu menyenangkan dengan menerapkan ada namanya ice breaking ataupun pendinginan untuk sistem otak anak didik tersebut. Baik, next Bang. Yang keempat itu ada iklim dan budaya sekolah, di mana setiap sekolah itu memuat banyak hal yang baru seperti tema yang dikaitkan dengan budaya. Seperti yang kita ketahui ada peribahasa di mana langit dipijak di situ di mana langit dipijak di situ langit dijunjung juga. Jadi budaya sekolah ini juga bakalan berkaitan dengan dunia pendidikan, pengimplementasiannya, maka alangkah baiknya ini dijalankan secara seimbang begitu. Karena budaya dan pendidikan ini bisa saling menguatkan. Yang kelima itu ada sarana dan prasarana. Ini merupakan hal yang sangat diperlukan dalam implementasi kurikulum baru, itu di mana terdiri buku pelajaran. Yang kedua itu ada laboratorium, peralatan dan bahan yang harus tersedia dalam rasio yang bisa dibilang mencukupi. Yang ketiga itu ada ketersediaan berbagai media pembelajaran, baik jenis, bentuk maupun model. Dan yang terakhir itu ada aksesibilitas penggunaan sarana prasarana oleh beberapa peserta didik dan gurunya tersebut.
Yang terakhir itu ada faktor penunjang berupa kepala sekolah, di mana faktor peran kepala sekolah ini menjadi manajerial yang mencakup fungsi perancangan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta fungsi pengembangan di dalam sekolah tersebut. Karena besar kemungkinan peran dari kepala sekolah ini yang bisa membuat perkembangan kurikulum di dalam sekolah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari presentator keempat, yaitu Sayani Muryata Miling. Kepada Sayani Muryata Miling, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai implementasi prinsip efektivitas dalam pembelajaran. Sebagai seorang guru, memungkinkan untuk dapat menerapkan prinsip efektivitas dalam proses pembelajaran. Berikut akan saya paparkan beberapa contoh penerapan prinsip efektivitas dalam pembelajaran. Yang pertama, kesempatan yang sama. Perolehan kesempatan yang sama, prinsip ini memutamakan penyediaan tempat yang memperdayakan semua peserta didik secara demokratis dan berkeadilan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, berpusat pada anak. Adanya upaya memandirikan peserta didik. Saya ulangi, yang ketiga yaitu pendekatan dan kemitraan. Pendekatan yang digunakan dalam pengalaman belajar difokuskan pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Hal ini menuntut kemitraan dan menjadi tanggung jawab bersama antara peserta didik, pendidik, satuan pendidikan, dunia kerja, dan industri, serta orang tua dan masyarakat. Yang keempat, kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman. Dalam pelaksanaan standar kompetensi disusun oleh pusat, namun cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah atau sekolah. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari presentator kelima, yaitu Triana Apelia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai rumusan dari relevansi kurikulum di sekolah berdasarkan prinsip dari efektivitas. Sama-sama kita ketahui bahwa relevansi ini merupakan kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Jadi, untuk relevansi kurikulum artinya kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan atau kebijakan dari kurikulum nantinya. Nah, seperti yang telah kami dalam slide-nya sudah kami jelaskan bahwa salah satu contoh dari relevansi kurikulum di sekolah berdasarkan prinsip efektivitas ini, pembelajaran IPA di SD Kaurean menjelaskan bahwa adanya pembelajaran yang memiliki tujuan untuk melibatkan aktivitas siswa dan guru. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka diadakanlah atau menggunakan metode yang tepat dan metode pembelajaran yang berfungsi sentral sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran, serta mengembangkan 3 ranah penilaian. Dalam mata pelajaran IPA, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Tujuan pembelajaran IPA yang harus dicapai. Yang pertama ada menanamkan pengetahuan dan konsep-konsep sains, kemudian ada menanamkan rasa ingin tahu, sikap positif terhadap sains dan teknologi, mengembangkan keterampilan proses pemecahan, kemudian mengembangkan kesadaran tentang daya hubungan. Nah, kemudian di sini ada penerapan ataupun implementasi. Maaf, sebentar. Oke. Penerapan IPA mampu melatih anak untuk berpikir kritis dan objektif, sehingga IPA sangat bermanfaat bagi suatu bangsa karena IPA merupakan dasar teknologi pembelajaran IPA. Diharapkan dapat nantinya menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam di sekitarnya. Artinya nanti
dengan kegiatan-kegiatan yang diberikan nantinya dapat mencapai tujuan dari pembelajaran, sehingga apabila tercapai tujuan pembelajaran ini akan membuat menjadikan suatu pembelajaran bisa dikatakan efektif. Oke, kita lihat pada next slide selanjutnya. Kesimpulan. Untuk kesimpulan, efektivitas guru dalam menggunakan metode pembelajaran pada mata pembelajaran IPA di kelas di SD Desa Tanam Kabupaten Batanghari meliputi beberapa indikator efektivitas yang diamati selama pembelajaran, yaitu pengorganisasian materi yang baik, komunikasi yang efektif, penguasaan dan antusiasme terhadap mata pembelajaran, sikap positif terhadap siswa, pembelajaran nilai yang adil, keluasan dalam pendekatan pembelajaran, dan hasil belajar. Dalam menyampaikan pembelajaran, guru harus mampu dalam mengorganisir materi pembelajaran, menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kemampuan siswa dan mudah dimengerti oleh siswa. Sehingga nantinya akan mencapai tujuan pembelajaran, sehingga bisa dikatakan pembelajaran tersebut sudah efektif. Kemudian penulisan untuk saran di sini ada penulis menyarankan kepada pembaca untuk terus mencari dan menggali informasi mengenai topik materi yang sudah dipaparkan, berguna untuk menciptakan makalah yang lebih baik lagi dan informatif. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada presentator kelima. Dengan berakhirnya penjelasan dari presentator kelima tadi, maka berakhirlah acara kita pada kali ini. Saya sebagai moderator undur diri, mohon maaf bila mana ada kesalahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.